begitu. Kalau dia pergi ke lingkungan yang ini, dia tidak cocok, kemudian dia merasa lingkungan ini toksik, dia pergi ke sini, dia merasa lingkungan ini toksik, dia pergi ke sini, dia merasa lingkungan ini toksik, dia pergi ke sini juga dia merasa lingkungan itu toksik, maka dia mau pergi ke kuburan, kau suruh dia mati tuh. Nah, pertanyaannya simpel, kalau dia mati nanti, kalau dia di kuburan itu tidak cocok, kau mau bilang kuburan itu toksik? Tuh. Jadi kacau kan? Nah, kalau karakternya adalah seorang pemabuk, kalau dia adalah seorang yang ngelawan dimanapun dia berada, dia adalah orang yang suka balap-balapan gak jelas tuh. Kemudian dia pergi ke masjid, dia gak nyaman berada di masjid, kau bilang masjid toksik. Dia pergi ke gereja, dia gak nyaman di gereja, kau bilang gereja toksik. Tidak. Makanya identifikasi dulu masalahnya. Dia yang bermasalah, dianya yang salah gitu, karakternya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian para generasi Z, remaja khususnya, video ini khusus untuk kalian. Jadi, ayo kita berpikir, ayo kita membangun kerangka berpikir. Apapun yang saya katakan nantinya adalah untuk diri kalian dan untuk diri saya sendiri. Karena memang tujuan video ini kita buat itu juga untuk diri saya sendiri. Semakin saya sering berkata kepada kalian, maka itu juga menjadi diri saya nantinya. Jadi kita mau coba bahas tentang mental ya. Ketika kita bicara mental, kita harus sama-sama tahu bahwa mental itu adalah sesuatu hal yang paling fundamental, yang paling utama harusnya, dimanapun dan untuk apapun itu. Terutama dalam hal membangun sebuah negara. Jadi negara itu maju atau berkembang atau bagaimana itu tergantung dari mental bangsanya. Ketika mentalnya anjlok, ketika mentalnya buruk, maka hancurlah itu negara. Ketika mentalnya baik, maka baguslah itu sebuah negara. Jadi ketika kita bicara mental yang anjlok tuh, khususnya di remaja atau biasa disebut tuh generasi Z. Tapi yang kita sama-sama tahu, banyak kalian lihat video-video atau tayangan-tayangan yang justru menurut saya makin nganjelokin mental mereka tuh. Ngejudgement bahwa generasi Z itu mentalnya mental buruk, mentalnya kebanyakan makan micin dan segala macam. Nah, semakin kalian judge, semakin kalian tayangkan video-video yang begitu, semakin membuat mereka itu hancur tuh. Generasi swab, wah generasi ini, generasi itu, kalian itu mentalnya. Coba sama-sama jangan begitu tuh. Nah, jadi kalian buat video, kemudian kalian judgement itu mental, generasi Z dan segala macam itu kalian judgement. Tapi video judgement kalian itu kalian buat untuk mengambil keuntungan dari video-video yang kalian buat itu tuh. Nah, kan nggak adil begitu tuh. Tapi di sini kita coba berpikir sesuatu hal yang baru tuh. Bagaimana caranya ketika kita bukan ngejudgement, tapi berpikir banyak solusi yang kita berikan kepada mereka. Jadi harapan kita adalah di mana mental generasi ini baik tuh, membaik, bukan dianjlokin. Nah, sekarang ini seringnya, apalagi tren-tren sekarang ini, anak-anak sekarang ini sering yang ngomong. Kalau yang kayak saya, umur saya ini udah kadang-kadang dengar apa itu gitu, apa itu mental, misalnya kayak mental illness, mental health gitu ya. Itu sering ya kita dengar. Bahkan itu menjadi tren di kalian. Nah, mental illness nih, mentalnya gitu, kesehatan mental health gitu ya. Keren banget sebenarnya. Sampai saya sering terkadang diskusi kepada adik-adik itu ketika saya ngisi sebuah acara atau seminar gitu. Kayak gimana ya kalau aku terkena mental illness, Kak? Aduh, kayaknya aku mental illness, kayaknya aku mungkin karena di lingkungan yang salah, Kak. Mungkin aku di lingkungan yang selalu ngejudgement aku, makanya aku jadi begini. Aduh, stop untuk berbicara itu. Dan semakin kalian begitu kemana-mana, itu akan menjadi diri kalian. Semakin sering kalian katakan itu kemana-mana, semakin sering kalian katakan itu kemana-mana, semakin sering kalian pikirkan itu akan menjadi diri kalian. Yakini bahwa mental kalian baik-baik saja. Nah, kemudian bagaimana ketika kita bertemu dengan teman ataupun sahabat lingkungan kita yang begini nih? Maka, nah ini coba kita berikan sebuah solusi kepada kalian. Bagaimana cara menghadapinya? Saya pernah lihat di sebuah tayangan video ya. Dengan gampangnya dia mengatakan begini nih. Kalau mental kalian illness, kalau mental kalian hancur, itu berarti lingkungan kalian toksik. Itu berarti kalian berada di lingkungan yang salah. Ini kok bacotnya kayak gini gitu. Dia mengeneralkan segala sesuatu itu ke lingkungan yang salah. Ini kan kacau gitu. Kacau banget gitu. Nggak bisa digeneralkan. Sesuatu itu harus kita lihat kepada apa yang kita mau tuju. Jadi saya contohin begini. Kita anggap dulu dia benar gitu. Ada karakter orang yang marah-marah nggak jelas kenapa gitu ya. Udahlah dia marah-marah nggak jelas kenapa, terus misalnya kerjanya di mana-mana baring, malas-malasan dan lain-lain. Nah kayak gitu, apalagi ya?
diajak kerja sulit, udah kayak gitu dia diajak komunikasi sulit, dia nggak jelas gitu. Nah kemudian orang kayak gini nih, ketika dibawa kemana-mana, dia merasa mentalnya terpuruk, dia merasa lingkungannya toksik gara-gara lihat video itu tadi tuh. Lingkungan yang toksik ketika lingkungan itu menjauhi dia. Nah orang kayak gini ini rentan tuh dijauhi oleh lingkungannya. Nah pertanyaan saya simpel, kalau dia ngikutin video itu tuh, dia mau pergi kemana? Karena dia mau pergi kemanapun, dia akan tetap merasa dijauhi tuh. Nah, oke, dia pergi ke lingkungan ini, dia dijauhin. Dia pergi di lingkungan ini, dia dijauhin. Dia pergi di lingkungan ini, dia dijauhin. Jadi begitu. Kalau dia pergi ke lingkungan yang ini, dia tidak cocok, kemudian dia merasa lingkungan ini toksik, dia pergi ke sini, dia merasa lingkungan ini toksik, dia pergi ke sini, dia merasa lingkungan ini toksik, dia pergi ke sini juga dia merasa lingkungan itu toksik, maka dia mau pergi ke kuburan, kau suruh dia mati tuh. Nah, pertanyaannya simpel, kalau dia mati nanti, kalau dia di kuburan itu tidak cocok, kau mau bilang kuburan itu toksik? Tuh. Jadi kacau kan? Nah, jadi kita identifikasi dulu, kita klasifikasikan dulu, apakah lingkungannya yang toksik atau dia yang toksik. Bagaimana cara mengklasifikasikan ini? Maka kita berbicara tentang sesuatu yang benar salah, baik buruk. Ada salah benar, baik buruk, di mana empat ini berbeda, teman-teman. Nah, kita bicara saja yang mudah, benar atau salah. Karena yang level yang agak mungkin sulit, benar atau baik. Tapi kita berbicara tentang sesuatu yang benar atau salah. Jadi konteksnya adalah lihat dulu lingkungannya atau lihat dulu orangnya, yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Gitu. Emang ada lingkungan yang salah ya? Nggak ada lingkungan yang salah, tergantung orangnya. Lingkungan juga ada yang salah. Kalau kau berada di lingkungan pemabuk, maka lingkungan itu salah. Kalau kau berada di sebuah lingkungan yang mengajakmu kepada hal-hal yang maksiat, maka lingkungan itu salah. Kalau kalian bilang itu benar, terserah kalian. Tapi itu salah. Jadi ketika lingkungan itu salah, maka lingkungan itu toksik. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Ketika lingkungannya salah, makanya lingkungannya yang toksik. Tapi ketika lingkungannya benar, maka lingkungannya tidak so toksik tuh. Pertanyaan saya, kalau semua kalian anggap, oh lingkunganmu toksik, lingkungan toksik, kau berada di lingkungan yang salah. Kalau karakternya adalah seorang pemabuk, kalau dia adalah seorang yang ngelawan dimanapun dia berada, dia adalah orang yang suka balap-balapan gak jelas tuh. Kemudian dia pergi ke masjid, dia gak nyaman berada di masjid, kau bilang masjid toksik. Dia pergi ke gereja, dia gak nyaman di gereja, kau bilang gereja toksik. Tidak. Makanya identifikasi dulu masalahnya. Dia yang bermasalah, dianya yang salah gitu, karakternya yang salah. Jadi teman-teman, di sini dia letak kuncinya. Ketika kalian mengalami sesuatu mental di lingkungan kalian, yang ketika kalian berada di pergaulan kalian, kalian merasakan sesuatu seperti dijauhin atau diapakan pun itu, maka identifikasi dulu, kalian salahkah atau lingkungan yang salah? Kalian benarkah atau memang lingkungan yang benar gitu? Lihat itu. Jadi ketika kalian merasa bahwa lingkungan itu memang salah yang saya maksud tadi jelas nyata ya salah, maka ya sudah, berarti lingkungan itu toksik. Tapi kalau kalian berada di lingkungan yang benar, cobalah beranikan dirimu untuk bertanya, apa yang salah di. Dan ingat, terima pendapat orang lain. Nah, bagi kalian yang melihat orang lain atau temanmu atau sahabatmu yang begitu, bagaimana caranya? Bukan kita judgement dia, bukan kita kata-katain dia, tapi ajak dia berteman. Ajak dia berteman dan jangan pernah bercerita tentang kekurangannya. Kita bercerita saja soal yang lain. Nanti pelan-pelan kita masuk pelan-pelan. Resikonya paling kita jadi teman yang nyebelin. Kalian bisa lihat video selanjutnya, video yang ini. Tapi nggak apa-apa. Setidak-tidaknya kita menjadi teman yang benar dalam hidupnya. Jadi begitu teman-teman. Nah kemudian, hati-hati ketika kalian mengatakan bahwa lingkungan itu toksik. Karena ada begini. Saya ingatkan kepada teman-teman, coba kita berpikir begini. Ini ada sesuatu lagi yang saya mengajak kawan-kawan berpikir. Terkadang kalian harus bersyukur ketika kalian dibully. Kalian harus bersyukur ketika kalian dicemooh di satu lingkungan. Kalian harus bersyukur ketika kalian dijauhi oleh lingkungan kalian. Kenapa Bang kok bisa harus bersyukur? Nah ini dia. Ada hal di mana Tuhan itu melemahkan mentalmu di tempat yang salah. Tuh dia. Jadi Tuhan sedang ingin memberikan petunjuknya kepadamu. Allah tuh sedang berusaha memberikan petunjuknya kepadamu. Allah tuh sedang tidak ingin. Allah tuh sayang samamu. Dia tidak ingin kau berada di lingkungan itu. Sehingga dia menggunakan cara-cara khusus misalnya. Kita ngajak berpikir positif. Jadi dia menggunakan cara-cara khususnya untuk agar kau terjauh dari lingkungan itu. Tuh. Dengan cara apa? Dengan cara melemahkan mentalmu. Dengan cara kau dibully. Dengan cara kau dijauhi oleh mereka. Nah itu. Ingat, tidak selamanya bulian itu salah. Tidak selamanya penjauhan itu salah. Lihat dulu konteksnya, tetap benar dan salah. Ketika lingkunganmu adalah lingkungan yang salah dan kau terbuli, maka mungkin kau adalah orang yang benar. Sehingga kau terbuli di situ. Kau tidak perlu khawatir. Saya contohkan begini. Ketika kau berada di lingkungan pemabuk, maka
Ketika kau tidak mau mabuk, kau akan terbuli terkadang. Ketika kau mabuk mungkin tidak lebih kuat, kau akan dijauhin, kau akan diejek, dibully, dicemooh dan lain-lain. Kau jangan pernah merasa bahwa aku nggak bisa yang sehebat dia. Itu nggak penting. Gitu. Itu nggak perlu itu. Yang harus kau rasakan adalah sepertinya Allah sedang menyayangi, sepertinya Allah sedang tidak ingin aku berada di lingkungan ini. Maka bersyukurlah ketika kau dibully di sini. Ingat teman-teman, terutama khususnya generasi Z, agar mental kita sama-sama membangun mental ya. Saya tidak lepas dari ujian Allah gitu. Kita sama-sama. Sehingga hal yang mungkin tak pernah terfikir oleh kalian merasa ketika kalian dibully selalunya saja dibully. Tidak. Ketika kalian berada di lingkungan orang-orang yang kerjanya setiap hari menggosip, menggibah dan segala macamnya, ketika kalian di situ menjadi orang yang pendiam, kalian akan dibully. Maka bukan di situ tempatmu, masjid tempatmu untuk mendengarkan ceramah guru-gurumu dengan baik. Di mana tempatmu lagi? Di bangku pelajaran, tempatmu untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Tuh dia. Jadi jangan pernah merasa terbuli di tempat-tempat yang seperti itu. Ayo kita bersyukur. Mungkin kalian baru mendengar ini di sini ya. Saya berharap video ini menjadi sesuatu yang baik untuk kalian. Ketika kalian punya teman yang seperti itu, maka sampaikan kepada dia. Sampaikan video ini kepada dia bahwa tidak selamanya kau berada di tempat yang kau merasa dibully itu kau salah gitu, tidak, atau apapun itu tidak gitu. Jadi ingat, kembali kepada konteks benar dan salah. Ketika kita berada di lingkungan yang benar, maka cek diri kita. Ketika kita berada di masjid, kok aku ngerasa nggak nyaman ya, kok aku ngerasa nggak enak ya, kok aku ngerasa kayak nggak bisa apa-apa ya, aduh ini ada yang salah dengan diriku. Nah ini yang benar. Untuk melihat suatu benar salah itu nggak sulit ya. Karena anak kecil juga mampu kok melihat mana benar, mana salah terkadang. Jadi itu, jangan bohongi diri kita, katakan yang benar itu adalah benar, katakan yang salah adalah salah. Untuk apa? Untuk dirimu yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.